Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel Pembelajaran Bayu ini. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 di bab 9 atau bab yang paling terakhir, sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Oke, kita masuk di slide selanjutnya, yaitu tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang pertama mungkin pasti sering kita dengar, yaitu kerajaan Hindu. Berdirinya kerajaan Hindu menandai perkembangannya agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk dan berkembang di Indonesia pada abad keempat Masehi. Kemudian kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai memiliki peninggalan berupa yupa. Nah, tulisan pada yupa diukir menggunakan pallawa. Seperti ini tampilan atau gambar yupa, ya. Kemudian kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Ini peninggalannya Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciaruteun, ya. Ini adalah peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Mungkin nanti jika ada kesalahan dalam penyampaian Pak Bayu, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Nanti saya akan pin komentarnya agar ketika ada yang melihat videonya Pak Bayu di YouTube bisa mengoreksi teman-teman yang melihat videonya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan Kediri. Arca Dewa Wisnu merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri yang berdiri pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kemudian ada kerajaan Singasari, yaitu Candi Singasari, dibangun untuk memuliakan Raja Kertanegara, pemimpin kerajaan Singasari. Kemudian yang kelima ada kerajaan Mataram Hindu. Keberadaan kerajaan Mataram Hindu diketahui dari prasasti yang ditemukan di desa Canggal, Gedo, Jawa Tengah. Kerajaan Mataram Hindu meninggalkan ratusan candi yang berada di kompleks Candi Prambanan. Yang keenam yaitu ada kerajaan Majapahit. Raden Wijaya beserta Patih Gajah Mada yang berhasil membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasan. Peninggalan kerajaan Majapahit di situs Trowulan. Kata Majapahit berasal dari buah maja yang ditemukan oleh Raden Wijaya. Nah, kemudian yang kedua ada tadi kita membahas kerajaan Hindu, yaitu ada beberapa kerajaan. Yang kedua yaitu kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha masuk ke Indonesia yang disebarkan melalui jalur perdagangan. Perkembangannya agama Buddha ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Buddha di Indonesia. Ada kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha memiliki wilayah yang luas dan peninggalan candi yang megah, yaitu ada Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Kalasan, Candi Mendut. Ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat penyebaran dan pendidikan agama Buddha di Indonesia. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu. Kemudian ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh
seorang ratu, yaitu Ratu Sima. Kemudian yang ketiga ada kerajaan Islam. Agama Islam masuk dan berkembang pesat di Indonesia. Alasannya syarat masuk agama Islam mudah. Agama Islam tidak memiliki pembagian kelas atau kasta. Nah, ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh Utara. Kemudian kerajaan Aceh, yaitu kerajaan menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Islam di Aceh. Kemudian kerajaan Banten. Kerajaan Banten berhasil menguasai Selat Sunda yang menjadi pusat perdagangan asing, yaitu peninggalan kerajaan Banten, yaitu Masjid Agung Banten. Selanjutnya ada kerajaan Demak, merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak menyebarkan agama Islam dibantu oleh Wali Songo. Kemudian peninggalan kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore bersaing dalam kegiatan perdagangan. Kerajaan Ternate itu Uli Lima, kerajaan Tidore Uli Siwa. Kemudian ada kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo menjadi pusat perdagangan rempah dan kerajaan maritim yang kuat. Letak kerajaan Goa Talo strategis menjadi penghubung antara Pulau Jawa, Malaka, dan Maluku. Kemudian peninggalan sejarah masa kerajaan-kerajaan. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yaitu candi. Candi didirikan untuk menghormati dan memuliakan leluhur. Kemudian arca, tempat pemujaan dewa. Kemudian yang ketiga, seni ukir berisi cerita rakyat yang diukir di dinding candi. Kemudian prasasti ditulis menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Kemudian kitab, catatan mengenai suatu peristiwa sejarah. Yang keenam, aksara huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Peninggalan kerajaan Islam yaitu masjid tempat penyebaran agama Islam, istana tempat tinggal raja yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kemudian karya sastra berupa suluk dan hikayat. Yang keempat, kaligrafi. Kaligrafi biasanya diukir pada dinding atau mimbar masjid. Yang kelima yaitu makam para raja atau sultan dari kerajaan Islam. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan yang terakhir di kelas 4 di bab 9. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Selamat melaksanakan kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester genap. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan like, komen, dan subscribe-nya atau gabung di grup pembelajaran PMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI.